Kemarin kita sempat singgung sedikit tentang masalah kata benda ya Pak ya. Iya Bang. Nah, sebetulnya itu kata benda nanti ada kaitannya dengan kata kerja, kata sifat dan apa namanya? Konjungtif. Konjugatif itu nanti di kata kerja. Oh, gitu. Tapi sebelum ke kata kerja itu ada kata ganti istilahnya. Berarti ada kata benda, kata kerja, kata sifat dan kata ganti. Kata ganti itu yang nanti urusannya itu nanti dengan kata kerja yang akan kita masukkan pada konjugasi. Karena ketika kita mengatakan ani secara keseluruhan, secara utuh, berarti tidak membutuhkan konjugasi khusus. Dan itu pembahasannya nanti. Di pertemuan ini masuk di pertemuan terakhir ya ini ya. Iya, udah terakhir ini Bang. Nanti ada kita belajar sedikit tentang awalan ya. Kemarin preposisi itu kan ada 7 ya Pak ya. Iya. Ada 7 yang saya singgung sedikit itu diantaranya yang memiliki kekhususan adalah verb, hey, terus mem, lamet, masing-masing memiliki kekhususan tersendiri. Dan yang saya mau bahas sedikit di sini adalah tentang hey, awalan hey. Ya, hey itu preposisi hey itu kalau dalam bahasa Inggris adalah the ya. Iya. The. Ini harap diingat the. Jadi istilah untuk hey ini dia adalah bisa sebagai preposisi atau juga sebagai awalan penentu. Awalan penentu atau kata sandang tertentu atau kata sandang tertentu. Berarti dia bisa memiliki dua fungsi ya, dua fungsi tergantung dari konteksnya. Yang dimaksud dengan kata sandang itu kan berarti kan apa? Seperti kata si atau kata sang ya. Sang kuasa atau sang khalik. The God. Ya. Sang pencipta. Itu kata sandang ya, kata sandang tertentu atau sebagai awalan penentu. Aduh, mohon maaf lagi agak batuk. Atau awalan penentu. Peraturannya, cara untuk membuat kata benda ya. Cara untuk membuat kata benda. Misalnya ada kata benda apa? Air bahasa Hebrew-nya ya. Bahasa apa namanya? Ibrani-nya adalah mayim. Mayim. Ya. Air. Dia adalah kata benda. Ya. Nah, cara kita untuk membuat kata benda menjadi kata benda yang sifatnya tertentu, ya, yakni dengan menambahkan he di awalnya. Menambahkan he di awalnya. Ya. Tapi dia posisinya gabung ya, ingat preposisi itu dia nambah kata benda atau kata kerjanya ya, nggak boleh ada spasi di sini, tetap digabungkan. Ya. Nikutnya dia adalah patah, bunyinya a ya, bunyinya a. Tempo hari saya pernah bahas bahwasanya huruf kai itu bisa merubah nikut huruf yang setelahnya ya. Itu akan kita bahas. Ya, akan kita bahas. Ketika dia telah mendapatkan he di awal, maka dia telah menjadi apa? Menjadi kata yang memiliki kekhususan. Ya. Seperti kata samayim menjadi has samayim. Lebih spesifik atau lebih khas, lebih khusus. Karena adanya huruf he di awal. Ya. Jadi ketika dia mayim berarti air, ketika dia mendapatkan ha mayim, dia nikut tidak berubah. Karena vokalisasinya sama, berarti nikutnya tidak berubah. Maka dia menjadi hamayim, artinya adalah apa? Air itu. Oh, air itu. Iya, air itu. Jadi hey itu, hey bisa berarti itu jika digunakan sebagai kata, sebagai awalan penentu. Ya. Jika dia sebagai awalan penentu, artinya adalah itu. Tapi jika dia sebagai kata sandang tertentu, maka dia bisa berarti si atau sang.
Misalkan ada kata Adonai. Adonai. Adonai itu sebetulnya secara bahasa artinya bukan Tuhan ya. Tuan, Mister. Ya. Tuan. Adonai. Taruhlah di sini adalah artinya Tuan. Kalau kita tambahkan hey di awal, karena dia adalah nikut yang sama, maka dia menjadi konteksnya ya. Kembali kepada konteks. Kalau kita menjawab hanya untuk menjawab, berarti dia digunakan sebagai apa? Adonai. Atas sandang. Atas Tapi sandang. kalau konteksnya dalam kalimat, biasanya sebagai awalan penentu. Kalau awalan penentu berarti ada itu ya. Tapi kalau kata sandang, berarti dia bisa menjadi si tuan atau sang tuan. Tuan. Ya. Berarti kalau kata sandangnya Adonai, kalau kata penentunya Ha Adonai. Ya, ini Adonai itu kata benda ya. Dia kata benda. Nah, ini awalan penentu. Kalau awalan penentu berarti artinya itu. Iya, tambahin Ha. Tapi kalau digunakan sebagai kata sandang tertentu, berarti artinya adalah si atau sang. Sang. Oh iya. Mudah dipahami ya, ya Pak ya. Ya. Tinggal dilihat dari konteksnya berarti. Konteks kita ngomong, misalkan kita tanya meata atau meota, misalkan ya, siapa dia, siapa laki-laki. Kemudian yang menjawab itu tahu kalau dia adalah seorang orang yang kaya raya, konglomerat, maka dia akan mengatakan Ha Adonai. Berarti artinya apa? Sang tuan atau Ha Melech, sang raja, misalkan. Nah, apakah awalan penentu yang artinya itu bisa dijawab, bisa digunakan untuk menjawab? Bisa. Ya, bisa. Misalkan Evo Mayim, mana airnya? Nah, bisa dijawab Hamayim, air itu. Jadi kembali kepada konteks kita menggunakannya. Oh, iya. Itu yang paling utama. Selain huruf-huruf ahca, huruf tenggorokan berarti ada alef, het, ha, terus ayin. Ya. Selain daripada keempat huruf itu, maka nikutnya dia adalah patah, strip seperti ini. Nikutnya dia. Tapi kalau ketemu dengan huruf alef, het, he, dan ayin, maka nikut huruf he-nya adalah T kecil seperti ini. Contohnya, misalkan ada kata laki-laki ya. Laki-laki itu dalam Hebrew bahasa Hebrew adalah is. Is. Kalau wanita berarti apa? Ada apa ya? Kalau wanita isa. Ya. Kalau wanita isa, ada tambahan he sebagai penentu gender. Ya. Laki-laki is. Kalau kita tambahkan di depannya sebagai awalan penentu, maka he ini nikutnya adalah seperti ini. Vokalnya tetap sama, tapi lebih dipanjangkan ya. Is. Ya. Laki-laki itu. Laki-laki itu. Nah, sampai sini mudeng ya Pak ya? Ya. Oke, kalau mudeng nanti kita akan lanjut di hey, yang mana dia merubah vokal pada konsonan pertamanya. Kayaknya sempat ditanyakan sama Pak Ali, kenapa arets menjadi erets? Kenapa erets menjadi arets? Ya. Nah, kita akan bahas. Ada sejumlah kata benda ya, sejumlah kata benda berarti tidak semuanya. Ada sejumlah kata benda dalam bentuk tunggalnya mengalami perpanjangan vokal ya, pada konsonan yang pertama. Jadi vokalnya dipanjangkan di konsonan yang pertama ketika diberikan awalan penentu. Ya.
Tapi kalau nggak diberi awalan penentu, berarti dia tidak berubah. Seperti contohnya adalah kata arets. Ya, awalnya kan dia adalah erets ya, Yes. erets, beri. Ketika dia ditambahkan awalan penentu, berikutnya apa dia? Ha. Hanya Patah. yang Patah. strip apa T? Strip, timel apa tamel? Tamel. T, T. T ya. Iya. Maka dia Ha, merubah Ares. konsonan, vokal konsonan yang pertama menjadi lebih panjang. Berarti Ha, disamakan Ares. dengan Ha, Ares ya, Ares. Ha, Ha, Iya, Ares. Ha, Ares. negeri itu ya. Negeri itu. Atau kata yang lainnya, misalkan. Karena memang ada beberapa kata yang saya rangkum ya. Paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di mana dia mengalami perubahan seperti ini. Ya. Kata yang kedua adalah kata gunung. Gunung itu ibunya adalah har ya. Ketika dia mendapatkan awalan hey, ya, hey, maka dia menjadi hahar. Ha, Gunung itu. Har. Kemudian kata am, artinya bangsa. Ketika dia mendapatkan hey, Am. am, ya. Am. Karena dia ajin berarti dia seperti ain ya, hampir mirip ya. Ditekan. Am gitu. Naam. Naam, seperti itulah. Oh iya. Naam. Kemudian ada kata ra. Ra. Ra itu artinya apa ya? Jahat ya. Kalau dewa dalam Mesir ada dewa Ra ya, matahari ya. Matahari ya. Iya. Jahat ya. Artinya jahat. Berarti dia kata sifat ya. Sifat itu kan jahat itu kan sifat ya. Haar, hara. Hara. Panjang kan hara. Hara. Dia seperti ada apostrof kalau seperti ini. Hara. Oh, hara ya, hara. Kemudian ada kata Aron. Apa Aron? Aron itu tabut. Tabut Musa itu. Oh, tabut. Iya. Maka dia menjadi Aron. Aaron. Kemudian ada kata Hag. Pernah dengar istilah Haggadah? Haggadah. Haggadah. Ya. Belum bang. Afalda tahu kalau Afalda, kalau Haggadah apa ya? Nggak tahu bang. Atau ya. Perayaan. 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 Iya. Semacam perayaan tahunan. Ini kalau nggak salah hari ini atau hari kemarin ya ada Rosh Hashanah di negeri sana. Israel. Iya. Perayaan tahunan. Sebentar, kalau tidak salah itu Maulud Nabi kapan ya? Ini kayaknya belum masuk bulan Maulud ya? Belum Kayaknya bang. sama. Kayaknya sama itu. Sama dengan Rosh Hashanah. Ya. Kalau perayaan dia menjadi hak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada kata gan. Kebun.
Agan, kebun itu. Kemudian ada kata par. Yang terakhir ada kata par. Par itu sapi jantan ya. Kalau sapi betina itu sus. Bedanya jauh banget ya. Iya, kalau Ya sapi jantan itu adalah par, tapi kalau sapi betina itu sus. apa? Bisa dikatakan sebagai kuda juga bisa. Tapi lebih sering digunakan sebagai sapi. Ya, jadi di sini adalah yang vokalisasinya berubah ya. Dari awal akan berubah. Kata-kata ini. Jadi awalan penentu huruf hai itu, ya, pertama dia sebagai awalan penentu, kedua sebagai kata sandang tertentu, yang ketiga sebagai awalan penentu kata tunjuk. Jadi tergantung nikutnya ya Bang ya. Iya, tergantung nikut, kemudian tergantung konteks kita menggunakannya. Seperti awalan penentu sebagai kata penunjuk, ya, penunjuk. Penunjuk, ini saya hapus, ada rekamannya juga, nggak apa-apa nanti. Penunjuk, misalkan ada kata yom, yom, artinya hari ya, Iya. hari. Kalau kita tambahkan h di awal, maka dia menjadi apa? Hari, hari itu. Hari. Itu kan sebetulnya menunjukkan sesuatu ya. Iya. Misalkan ada kata mechonit. Mechonit. Mobil. Kita beri h di sini. Mechonit. Mobil itu. Nah, untuk menunjukkan benda, mobil itu. Itu Bang, kalau yang hari itu kok nggak jadi hayam? Kok nggak berubah itu? Tidak. Ya, Kalau apa yang ya? hari itu tidak berubah. Yotnya nggak berubah. Iya. Yotnya tidak berubah, tapi dia mendapatkan da guys. Oh, itu nggak guys ya. Iya. Tapi tetap hayom ya Bang ya, tetap Hayom, tetap hayom. Hayom. Karena Cuma berikutnya di sini. Iya, itu dia. Iya. Kok nggak jadi hayam? Oh, tidak. Tidak. Hayam tidak. Kalau hayam itu artinya itu nanti bisa diartikan lusa atau masa mendatang. Itu kekuatan nikut di situ. Berubah nikut, berubah arti. Seperti bahasa Arab lah. Iya. Barokallah atau barokallah. Jazakallah atau jazakillah. Ya kan domirnya ki. Itu kan bisa menandakan gender atau bisa juga jumlah. Ya. Kemudian sebagai awalan penentu kata penunjuk. Ya. Awalan penentu untuk hal yang sifatnya unik. Di antaranya ada kata Elohim. Elohim. Ya. Elohim jadi ha-a al ma-a. Nah, ayo apa ayo. Elohim. Elohim. Elohim seperti ini ya. Ha'aloim. Ha'aloim dong Bang. Iya, Ha'aloim.
Tidak ya. Ketika dia mendapatkan awalan penentu, dia tidak berubah. Karena dia adalah sifatnya unik ya. Kata ini kata yang Gitu. sangat unik sekali. Berarti tetap hak Elohim ya Bang. Iya, Hak hak Elohim. Elohim tetap. Jadi hak Elohim tidak berubah. Oh. Itu khusus kok. Untuk Kayak hari nama-nama ya kayak Yom itu bukan? Enggak, beda. enggak. Ini khusus untuk nama-nama untuk penyebutan Tuhan. nama-nama Tuhan ya, nama-nama yang diagungkan. Itu tidak berubah. Seperti kata Meleh ya. Meleh itu kan sebetulnya raja ya. Baca. Kalau kita tambahkan, dia tetap menjadi Hameleh. Melek. Hameleh tidak menjadi Hamaleh, tapi tetap Enggak menjadi jadi. Hameleh. Karena dia termasuk kata-kata yang masuk Unik. pada deretan kata-kata unik. Yang sifatnya kita hanya menerima. Gitu. Kita hanya menerima, kita nggak berubah. Gitu. Kita menerima, kita mempelajari, kita menghafal. Kalau kita merubah berarti yang nggak ada bedanya dengan mereka dong, orang-orang Kristen yang merubah kata per kata dari kitab suci. Iya benar. Ya. Diingat ya, kata ini untuk Tuhan, Raja, ya ini unik sekali. Udah ya Pak, kalau untuk yang hak itu ya. Ya udah Bang. Saya belum bahas untuk hak di akhir kata. Sebetulnya nanti itu pembahasannya di sufik atau di akhiran. Karena di Hebrew itu akhirnya itu ada banyak fungsinya ya, diantaranya untuk pembentukan jamak, untuk pembentukan kata benda dan kata sifat, penunjuk kepemilikan, objek yang sifatnya langsung, itu salah satu di antara fungsi-fungsi dari akhiran dalam bahasa Ibrani. Jadi memang luas banget sebetulnya kalau kita mau belajar gramatikal. Serius. Sebetulnya kalau memang kalau apa ya, kita mau lebih detail lagi, mungkin kita belum sampai sini. Tapi kata hak di belakang itu tetap bersifat lemah atau Iya, tetap. Dia di depan, mau dia di belakang, huruf dia sebagai konsonan yang lemah tetap. Ya, tetap. tidak bisa dihilangkan. Jadi maksudnya tidak berubah sifatnya. Iya. Jadi mau dia depan atau belakang, kalau ada tambahan kata di depan atau di belakang, dia tetap dihilangkan ya. Hurufnya tetap dihilangkan. Tetap bisa ya, itu bisa. Iya. Pokoknya itu patokan antum. Soalnya gini, kata benda untuk gender nekeva itu apa? Akhirnya kan ada hurufnya gitu. Ya tidak. Kata benda dengan gender feminim. Ya. Ya, kan ditandai dengan huruf P di akhir ya. Ya. Contoh ada kata talmida. Talmidah. Ya. Ini sebagai penanda gender, bahwasanya kata benda ini gendernya adalah nekeva atau feminim. Feminim. Ya. Nah, kalau dia kan sifatnya tunggal, singular atau tunggal ya. Kalau kita mau rubah dia menjadi bentuk plural atau jamak, maka apa tambahannya untuk dia? Masih ingat nggak? Talmidot, berarti ada tambahan out, di belakang dari kata bendanya ya. Kalau kita turunkan berarti dia menjadi talmidot, hilang huruf P-nya. Ya, dihilangkan. Ya. Tetap bisa dihilangkan ya, itu ya. Iya, dan harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Kalau nggak dihilangkan berarti kita sudah menyalahi kaidah bahasa Ibrani. Banyak ya Bang kaidah-kaidah. Banyak ternyata kaidah-kaidahnya. Iya, banyak banget kok. Banyak banget, serius. Karena memang apa ya?
Kalau bahasa rumpun semitik itu benar-benar bahasa yang saya katakan jeli ya. Dalam artian jeli, dia nggak sembarangan. Kompleks ya, kompleks. Kompleks banget. Makanya kalau kita, tapi enaknya gini, kalau kita sudah menguasai salah satunya untuk mempelajari bahasa yang lainnya selama masih rumpun semitik itu lebih mudah gitu loh. Kalau misalkan antum sudah paham kaidah bahasa Arab misalkan. Nah, untuk mempelajari bahasa Hebrew itu lebih mudah ketimbang yang nol gitu, yang nol bahasa Arab. Kemudian kalau kita sudah bahasa Arab, untuk belajar bahasa Aramaik, Aram itu pun sama. Yang membedakan adalah apa? Dialeknya, vocabulary-nya, dan tulisannya saja. Iya. Tetapi secara kaidah gramatikanya itu sama. Sama. Iya. Ya kayak itu ya, kayak apa, kayak kemarin itu ya, apa kalau di Ibrani kan binyang, kalau bahasa apa, kalau Arab nahu sorof ya Bang. Iya, seperti itu. Cuma beda nama doang. Ya. Kita bilang di Arab itu ada domir ya. Ada domir ana, kemudian antum, antuma, ana, anahnu, itu bahasa Ibrani ya. Kok saya jadi belepotan ya? Karena terus terang saya bahasa Arab nggak begitu menguasai banget ya. Maksudnya penguasaan bahasa Arab saya itu hanya sekedar untuk komunikasi. Tapi kalau untuk gramatikal nggak begitu saya tekunin bang. Dan itu sebenarnya satu kesalahan sebetulnya. Harusnya yang ditekunin itu bahasa Arab karena itu bahasa Al-Quran ya. Itu sama. Jadi domir-domir yang sifatnya seperti itu juga sama, jumlahnya juga sama. Cuma perbedaannya kalau untuk di Hebrew itu apa namanya? Kalau bentuk kedua misalkan jumlah ya, misalkan jumlahnya tuh 2 itu nggak sama seperti dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kan kalau untuk 2 itu kan biasanya ada tambahan ma ya. Misalkan antuma berarti 2 laki-laki. Ya. Kalau Hebrew kan nggak ada. Dia cuma ada singular dengan plural. Berarti jika lebih dari 1, mau jumlahnya 2, 3 atau 100 dikatakan plural dalam bahasa Ibrani. Kata gantinya menggunakan kata ganti plural. Itu yang sedikit perbedaan di situ. Tapi Bang, Tapi kalau sama. tapi saya pernah dengar ya Bang ya. Ya. Katanya kalau kayak misalnya kayak apa ya, kayak misalnya kayak kalau misalnya kan yang rindu misalnya lelaki gitu ya. Yang rindu lelaki, yang dirinduin kan perempuan ya. Itu kata itunya beda gitu. Kalau misalnya contohnya kayak rindu sama ibu gitu ya. Ani mau have apa gitu, pokoknya mau have ya apa gitu pokoknya itu. Terus kalau misalnya rindu sama bapak, Ani mau have kayak gitu doang ya Bang. Iya, ya itu karena yang membedakan adalah iya objek yang dirindui. Nah iya itu, dia. Iya. Iya. Nah di situ emang ada pembahasan di konjugasi. Ya. Jadi ketika yang dirindu adalah laki-laki ya kita gunakan nanti laki-laki. Ya. Konjugasi untuk laki-laki. Kalau yang dirindu perempuan ya konjugasinya tetap perempuan, nggak boleh disilang-silang itu nggak boleh. Jadi tertib, ya. Bahasanya tertib. Beda kalau bahasa Melayu, termasuk bahasa Indonesia itu kan saya rindu padanya. Itu kan sesuatu yang sifatnya ambigu banget. Iya sama aja ya. Tidak membedakan gender gitu. Iya, padanya itu bisa siapa aja kan gitu kan. Bisa siapa aja. Seperti kita bilang dia. Dia itu nggak peduli laki-laki atau perempuan dia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, huwa, hiya, ya kan? Huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Jelas. Seperti dalam bahasa Hebrew, hem, ya, hen. Mereka laki-laki, mereka perempuan. Jelas. Indonesia mereka ya mereka saja. Pusing berarti. Iya. Tapi insya Allah kalau dipelajari ya, yang jelas kalau kita ada kemauan, kita mau belajar. Kadang-kadang kita ada kemauan, tapi kita nggak mau belajar. Iya, itu dia. Jadi kita mau belajar, kita nggak ada kemauan. Akhirnya ya kayak gitulah. Iya benar emang. Saya sebetulnya sedih. Sedihnya saya kan setiap buka kelas itu kan saya batas cuma 5 orang aja. Orang paling banter 10 orang paling banyak. Tapi yang sering 5 orang. Ini
di kelas ini aja yang 5 orang itu yang hadir dari pertama ya, nggak pernah full kan. Iya, iya. Kedua mulai hilang satu. Heeh. Ketiga mending masih ada bertiga, ada Pak Iya Adnan, ada. ya kan. Keempat juga sama. Kelima Pak Adnan mulai nggak ada. Sekarang pertemuan ke-6 hanya antum yang ada, Pak Ali nggak ada. Iya benar. Aduh, ya kadang ya namanya juga kesibukan ya. Iya benar. Apalagi Pak Ali itu kan masih muda, umur 22 tahun, berarti kan itu seumuran, jauh banget dari kita itu. Iya Berapa benar. tahun jaraknya dengan kita? 10 tahun lebih, Bang. Iya ya. Masih ya 10 tahun lebih. Masih kuliah kan beliau kan masih kuliah. Iya, dia masih kuliah. Ini pokoknya dia yang muda dan kita yang tua, jelas seperti Iya, itu. benar. Ngopi nggak? Sambil ngopi juga nggak apa-apa. Iya, Bang. Saya biasanya kalau lagi belajar sama teman yang orang Tuban itu, kalau belajar tuh lama ya, kadang sampai 2 jam. Kadang bisa lebih. Sambil ngopi-ngopi kayak gitu, biar nggak sepaneng. Soalnya kalau belajar kayak gini ya, kalau kita belajar kayak gini terus full selama pelajaran selama jam itu kita isi dengan kayak gini, pasti sepaneng pikiran kita. Gitu. Iya, Jadi benar. seling gitu. Benar, Bang. Pusing. Pusing. Makanya nanti di kelanjutannya itu rencana saya itu seperti ini. Kita belajar ya dengan durasi mungkin 1,5 jam atau 2 jam. Materi tetap materi ya, materi inti. Setelah itu ya kita bahas tentang sesuatu yang sifatnya apologetis, sifatnya kristologi. Diselingin gitu ya, Bang. Iya, sebagai intermezzo iya, pembekalan buat antum-antum juga iya. Karena kita nggak pernah tahu di antara kita siapa yang lebih urgen ya. Dalam artian mungkin di daerah antum lebih urgen untuk diserang oleh para misionaris. Iya sih benar. Paling tidak kalau kita nggak bisa vokal, kita punya tulisan untuk membantah. Atau kita bisa mengkader yang lebih muda, yang lebih vokal. Seperti Pak Ali itu kan beliau lebih vokal. Ya. Iya. Masih muda dan akademisi. Iya benar. Iya, apalagi beliau bisa bahasa Arab ya kan, bisa aja kan beliau nginin bahasa antara Ibrani dengan Arab kan beliau bisa ini kan. Ngerti bahasa ya kan. Ya benar juga sih. Memang ada ya beberapa, berarti diantaranya yang memang menguasai, yang sudah menguasai. Tinggal ngelihat aksinya saja gitu. Ya benar. Kadang mereka kan masih diem karena ya mungkin atmosfer untuk berdebat itu belum terbuka lebar gitu. Tapi kalau memang sudah terpaksa banget, ya mau nggak mau kita keluarkan yang seperti ini. Intinya yang kita dapat itu bukan untuk kita ngeyel-ngeyelan. Ya. Banyak yang suka debat tapi dia ngeyel. Dalam artian dia tuh sebenarnya tuh nggak tahu apa yang dia katakan gitu. Dia hanya kopas aja gitu. Iya benar. Saya juga gitu Mas, namanya di TikTok juga, saya jujur ya, saya cuma ngambil dari kata-kata per kita yang saya tonton aja gitu. Karena iya gitu ya, maksud saya kan setidaknya untuk menjawab aja kan gitu kan. Iya. Untuk menjawab pertanyaan mereka kan. Jadi perkataan apalagi yang saya tonton, saya ingat kalau ada percaya sama baru saya ituin. Kayak gitu. Iya. Selama ini loh ya Bang, selama ini makanya. Iya. Dan itu nggak apa ya istilahnya, nggak masalah gitu loh. Kan kalau saya sendiri kan mungkin dalam dunia bisnis itu ada istilah branding ya. Istilah branding yang membuat personal branding kita itu berbeda dengan yang lainnya. Sama apologet yang istilahnya yang melekat di diri saya itu brandingnya untuk gramatikal gitu loh. Jadi ketika mereka membantah dengan debat yang sifatnya mungkin konteks, sejarah, dan lingkungan, saya lebih branding di sini. Gitu loh. Grammar. Ya, di gramatikal. Gitu. Gramatikal. Dan itu masih sedikit sekali di Indonesia yang seperti ini, gitu loh, mempunyai personal branding di gramatikal. Makanya kalau rata-rata teman-teman yang di Facebook itu sudah tahu gitu loh. Jadi kalau ada debat,
Kristen, Muslim misalkan, tapi bukan ranahnya gramatikal, mereka nggak ngetek saya. Tapi iya. kalau udah ketemunya gramatikal, nah baru pasti ada yang ngetek saya, suruh masuk di situ. Karena mereka udah tahu, wah ini bukan tipe orang yang suka debat asal-asalan dalam artian ya jeplak. Ya, nggak ada Gitu, sesuai enggak. dengan data, sesuai dengan bahasa asli kitab gitu kan, Bang. Karena memang itu yang paling kena, Pak. Iya benar. Serius. Soalnya sama ini benar sih, kitab mereka kan cuma bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia doang. Iya, itu kelemahan mereka. Itu dia, iya benar. Makanya saya baru ngepas semenjak dia, oh gitu ya, oh iya sih benar juga gitu kan. Kalau kita kan pasti kan aja bahasa Arab kan gitu kan. Arab Gitu. tetap, Iya, ya. makanya tetap iya juga terus. Oh iya benar ya. Oh, hal itu aja saya baru tahu semenjak saya ikut debat. Oh iya ya Allah. Iya. Makanya itu menjadi celah kita untuk membantah mereka. Soalnya yang namanya terjemahan itu kan berarti tergantung dari si penerjemah, tuh. Mau dia selewengkan kemana itu terserah dia dong. Iya. Tapi kalau kita tahu tekstualnya, nggak bisa kalau diselewengkan oleh mereka seenaknya. Dan yang paling bertanggung jawab di Indonesia sendiri adalah LAI kan, Lembaga Alkitab Indonesia. Yang editornya itu pernah saya bantah bisa-bisa di Facebook itu. Berarti mereka sebenarnya nggak begitu nggak ngerti bahasa Ibrani juga ya Bang, mereka itu yang LI-nya itu. Ya, mereka nggak ngerti. Mereka hanya mengambil salinan dari salinan. Jadi gini, bahasa Ibrani ya, translasikan ke bahasa Inggris. Nah, mereka mentranslate dari bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya. Iya. Ada 2 transliterasi. Jadi di situ banyak yang hilang gitu loh. Gitu. Kalau misalkan Hebrew ke Indonesia mending. Nah, itu dari Hebrew Inggris baru ke Indonesia. Nanti diterjemahkan lagi untuk di daerah-daerah, misalkan ada Alkitab versi bahasa Ende, versi bahasa Jawa, versi bahasa Sunda. Udah berapa kali terjemahan itu? Kalau Bapak versi yang Bataknya kan Tuhan mereka namanya apa? Debata ya, Debata. Iya. Bahasanya udah beda lagi. Iya, makanya tuh Debata. Kan susah. Itu agama macam apa yang kayak gitu? Disesuaikan dengan dengan pemeluknya. Iya, disesuaikan. Tapi bedanya kalau orang Yahudi itu enggak. Kalau Judais sama seperti kita orang Muslim. Apapun ras pemeluknya, tetap bahasanya itu bahasa Ibrani, bahasa kitab sucinya ya. Tetap Torah itu bahasa Ibrani. Karena sejatinya itu kan Kristen hanya mengadopsi perjanjian lama sebagai bagian dari kitab sucinya. Yang memiliki hak paten itu mereka orang-orang Yahudi. Makanya orang Yahudi itu nggak terima kalau dikatakan kitabnya itu sebagai perjanjian lama. Mereka nggak mau. Mereka akan bilang ini kitab saya itu namanya kitab Ibrani, kata dia. Bukan perjanjian lama, bukan. Yang mengatakan perjanjian lama itu orang-orang kalangan Kristiani. Mereka mengatakan perjanjian lama untuk kitab-kitabnya orang Yahudi. Yang berakhir dengan kitab Maleakhi ya. Terakhirnya Maleakhi. Akhir ya, kemudian baru masuk ke perjanjian baru. Sayangnya mereka nggak menerima kitab perjanjian terakhir. Apa? Al-Quran. Al-Quran itu perjanjian terakhir kalau mau dikatakan sebagai perjanjian. Tapi kan mereka nggak mau. Bang, kalau misalnya untuk kalau kita ngomong nubuatan ya Bang ya, kalau misalnya untuk pembatalan, bukan pembatalan ya, apa ya? Pembatalan perjanjian lama yang dimaksud dengan di nubuatan itu Al-Quran bisa aja dong artinya gitu Bang. Iya. Nah, sebetulnya sebenarnya loh ya, kalau mereka mengakui Nabi Muhammad kan, mereka kan karena nggak mengakui Nabi Muhammad aja kan. Iya, karena memang gini, mereka itu kan gini, mereka menolak keimanan, mereka menolak kenabian Yesus, juga menolak kemesiahan Yesus, orang Yahudi ya. Mereka juga menolak kenabian
mereka tidak menolak kenabian Nabi Muhammad, tetapi mereka tidak mengakui Muhammad sebagai nabi untuk kalangan Bani Israel, gitu loh. Jadi menurut mereka Nabi Muhammad itu ya nabinya orang-orang Arab. Karena Nabi Muhammad itu dari keturunan Yismael, bukan keturunan Yishak. Berarti nabi yang dari keturunan Ismail yaitu untuk silsilah klan Ismail, bukan klan Ishak. Gitu. Nah itu nggak istilahnya nggak diterimanya di situ gitu loh. Nabi Muhammad itu bukan dari Ishak, dari keturunannya. Sementara Yesus yang jelas-jelas dia dari Ishak. Yesus kan dari Ishak secara silsilah ya. Dia menolaknya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ayah ya. Dia tidak memiliki ayah. Bahkan mereka, sebagian dari mereka itu memfitnah bahwasanya Yesus itu adalah anak dari hasil perbuatan zina si Maria dengan Benstada, serdadu Romawi yang ketika itu cerita itu dijelaskan panjang lebar di dua kitab. Pertama di Virgin of Nativity of Maria, kitabnya Kristiani. Kemudian yang kedua di Sanhedrin juga diceritakan ketika Maria itu diperkosa oleh serdadu Romawi. Diperkosa, kemudian dinikahi oleh si Yosef, Yusuf. Yang ketika itu usia Maria masih kisaran kalau tidak salah itu umur 12 tahun. Sementara Yusuf sudah berumur 90 tahun. Dan itu menjadi bantahan. Jika orang Kristiani mengatakan Nabi Muhammad adalah nabi yang menikahi anak di bawah umur, mereka itu lebih parah lagi. Nabi Muhammad menikahi Aisyah umur berapa? Belum sampai umur 50 tahun. Ya. Sementara Yusuf menikahi Maria yang notabene-nya sebagai emaknya Nabi Isa, Yesus, itu dinikahi oleh seorang kakek-kakek umur 90 tahun. Iya. Dan ada lagi Rebecca. Siapa itu yang saya lupa namanya? Rika. Nah, itu dinikahi umur 3 tahun itu. 3 tahun. Itu lebih parah lagi sebetulnya kan. Makanya kita mau bantah dari sisi manapun, secara histori kita menang. Iya benar sebenarnya. Cuma mereka nggak mau mengakui aja ya Bang. Nggak mau, karena memang dia tuh lebih suka ngeyel ketimbang introspeksi. Iya, nah, kekurangan kita, kalau kita berdebat bukan dari sisi gramatikal itu seperti itu Pak. Yang ada ngeyel gitu. Iya benar, saya tahu kan. Tapi kalau kita udah bantah, udah jelas tekstualnya, kita bantahnya di situ, mereka mau apa? Mau ngeyel lagi? Ngeyel aja sama kitab sucinya durhaka nanti. Iya benar. Kitabnya mereka aja terjemahan Bang. Iya. Ngomong terjemahan. Ini bahasa aslinya Pak. Luar biasa mereka. Tapi ya secara muamalah kita nggak apa-apa. Kita berteman dengan mereka nggak apa-apa. Iya. Ya. Banyak. Ya hubungan manusia kan tetap berjalan ya maksudnya. Iya, tetap berjalan. Kita tetap bisa bermuamalah secara baik. Iya. Mau dia dari ateis, mau dia Judais, dan masalah. Kecuali kalau ketemunya masih ahli, ya itu baru. Iya. Ya, jadi seperti itu Pak ya. Di awalan hai. Awalan hai itu berarti seperti tadi dibahas. Nanti di awalan baf itu sebetulnya saya mau bahas awalan baf, tapi gimana ya? Baf itu sebetulnya kompleks banget. Selain daripada dia awalan penghubung dengan sefa, dia bisa menjadi seperti ini. Sebagai baf konsekutif, kemarin yang saya bilang, di mana ketika satu kata digunakan dia sebagai verb konsekutif, maka makna yang dikandungnya itu terbalik. Dan itu jarang kita mungkin jarang kita sadari bahwasanya tekstual dalam ayat-ayat tanah itu ada beberapa yang
digunakan verb konsekutif. Artinya, kalau kita memahami ayat tersebut secara saklek teksnya, tanpa melihat kaidah ini, kita akan memahaminya itu untuk masa itu. Padahal ada ayat yang dia menggunakan ini, yang berarti itu artinya apa? Itu dimaknai itu terbalik gitu loh. Misalkan kita ngomong pada mulanya Tuhan menciptakan, kemudian ada verb konsekutif di situ. Berarti yang dipahami itu bukan pada mulanya Tuhan menciptakan. Yang harus kita pahami adalah kalau tidak dimulai, Tuhan itu berarti nggak akan menciptakan. Nah, pertanyaannya, siapa yang memulai? Akhirnya muncul banyak beranak pinak pertanyaan-pertanyaan tentang kitab suci. Di situ menjadi celah bagi kita untuk mencari cacatnya kitab mereka secara bahasa. Untuk Karena, untuk mengetahui tanda-tanda itu verb konsekutif itu gimana, Bang? nah itu sebetulnya ada ciri-cirinya, ada ciri-ciri verb konsekutif, diantaranya dia berikutnya seperti ini, ya. Tapi pembahasannya itu luas banget gitu ya. Apa ya? Gimana saya mau ngomongnya? Yang orang Tuban itu belajar verb konsekutif aja hampir 5 kali pertemuan loh, Pak. Sampai blenger loh saya, Pak. Sampai bosan, maksudnya bosannya gini. Tiap ketemu bahasnya verb mulu. Ketemu lagi verb, karena memang belum mudah dan memang ini bukan perkara yang mudah untuk pelajari gitu loh. Kita mesti jadi karena singgungannya itu langsung dengan ayat-ayatnya gitu. Jadi saya bawa ayatnya di sini, ini loh yang ada. Tapi nanti aja lah. Takutnya terlalu apa ya? Seperti gini, kita belajar itu kan sistematis ya. Nggak mungkin dong kita belajar baru selesai tahap awal kita kan belajar bintian. Tentu tidak. Gitu. Kita ada tahap-tahapannya, step-stepnya. Jadi nggak kaget. Sebelum kita belajar bintian, kita mesti belajar kata ganti terlebih dahulu. Sebelum kita belajar kata ganti, kita mesti belajar kata kerja terlebih dahulu. Kata sifat, kemudian kata benda. Kalau misalnya kita langsung loncat ke bintian, karena pengen buru-buru, nanti yang ada kita malah pas dijelasin kenapa ahal menjadi ohel. Kenapa ahal menjadi ohelet? Pusing. Benar. Singgung sedikit tentang kata sifat. Karena kemarin kita udah belajar kata benda, kata benda murojaah sedikit ya. Kata benda itu dibagi menjadi 2 ya. Gendernya secara maskulin atau istilahnya zahar dan feminin. Nekeva. Ya. Kemudian dia secara gender, kemudian secara jumlah dia ada singular 1 ya, ada plural. Ya, itu kata benda, udah gampang. Penanda untuk nekeva biasanya diakhiri dengan hey di akhir. Ya. Dan juga catatan penting untuk nekeva, semua nama planet adalah nekeva. Nama negeri adalah nekeva. Nama bintang adalah nekeva. Semua anggota badan yang berpasang-pasangan adalah nekeva. Itu kaidahnya. Kemudian, jika merubah maskulin ini, zahar ini dari bentuk tunggal menjadi bentuk plural dengan menambahkan im di belakang dari kata bendanya. Sementara untuk nekeva dengan menambahkan ot di belakang kata bendanya. Ini dipahami, Pak. Ot dan im. Ya, ot sama im. Diingat-ingat. Elohim, Talmidim. Ya. Ada ot dan ada im. Ini untuk kata benda. Kita masuk ke kata sifat. Kata sifat. Pada dasarnya kata sifat itu digunakan untuk 2 cara utama. Digunakan untuk 2 cara. Berarti kata sifat itu kan diantaranya adalah jahat, itu kata sifat bukan?
Atau ya kata sifat. Ya, jahat, baik, dan lain sebagainya ya. Itu adalah kata sifat. Misalkan tidur itu bukan kata sifat ya, tidur kata kerja ya. Kerja Tidur. ya. Ya. Jahat, baik, sedih, bahagia itu kata sifat. Marah. Ya. Marah, jomblo bukan kata sifat ya. Jomblo kata sifat ya. Gini. Oke. Itu kata kutukan kayaknya jomblo. Kayaknya Kutukan kutukan itu. itu. Kutukan dari zaman perjanjian lama itu. Ya. Baik, secara kata sifat itu, secara apa namanya? Dasarnya dia dibagi menjadi sebagai dua cara utama ya. Pertama, dia difungsikan fungsi yang pertama itu sebagai keterangan langsung. Artinya adalah atribut. Sebagai atribut atau keterangan langsung. Sebagai keterangan langsung untuk sebuah kata benda. Berarti fungsi dia adalah keterangan langsung untuk kata benda. Jika demikian, berarti kalau ada kata sifat, berarti ada kata benda. Ya, nggak mungkin kata sifat itu berdiri sendiri. Kecuali untuk sebuah pernyataan jahat atau untuk jawaban jahat, baik, itu untuk yang sifatnya independen. Tapi kalau dia digunakan sebagai atribut, misalkan ada kata laki-laki. Laki-laki itu kata benda ya. Kemudian ada kata yang jahat. Lelaki yang jahat. Berarti apa? Jahat ini sedang menerangkan secara langsung si laki-lakinya. Ya. Dia langsung. Misalkan ada kata nabi yang baik. Nabi yang baik. Ini sama-sama kata benda dan kata sifat. Ini kata bendanya. Ini kata sifatnya. Ini menerangkan ini. Ini yang dikatakan sebagai kata kerja dan dengan kata sifat dengan fungsi sebagai atribut atau keterangan langsung. Ya, misalkan rusak itu kan ini ya kata sifat ya. Mobil yang rusak. Berarti itu sedang menerangkan secara langsung. Nanti ada pembahasannya. Maksudnya gini, dalam artian ada beberapa yang tidak dipahami oleh mereka ketika mereka orang-orang Kristen ya. Ketika mereka mengatakan Muhammad bla 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 bla. Mereka nggak tahu bahwasanya Muhammad itu kata benda dan ada kata sifat sebelumnya. Gitu. Nah, akhirnya mereka serampangannya Muhammad dan kata sifat sebelumnya itu sama. Padahal itu berbeda. Di sini dia menerangkan secara langsung si kata bendanya. Kata sifat langsung. Ya. Sama kata lamet itu bukan sih Bang? Bukan ya? Beda. Kalau lamet itu untuk kata kerja. Untuk kata kerja. Oh iya sih. Iya. Ya. Misalkan ada dalam bahasa Ibrani ya. Nabi, Nabi, Han-Nabi, Ha-Nabi. Ya. Han-Nabi karena dia menggunakan he, berarti kata sifatnya menggunakan he juga. Hahar. Han-Nabi yang jahat. Baik apa jahat? Jahat. Baik. Nabi yang ya. Baik apa? Baik. Nggak tahu masih banyak. Apa ayo? Atau ya. Apa? Atau. Nabi atau Nabi yang baik. Nabi yang baik. Ya. Ini kata sifatnya, ini kata kerjanya. Ya. Jadi dia sedang mensifati, ya, mensifati kata bendanya. Kata bendanya.
Dia sedang mensifati kata bendanya. Di sini sebetulnya agak kompleks. Karena apa? Kalau kata bendanya diawali dengan awalan penentu hey, kata sifat harus ada hey-nya. Kalau hey-nya kita hilangkan, maka dia juga harus kita hilangkan. Navi top. Ya. Ini yang dikatakan sebagai atribut. Sebagai atribut. Kata sifat yang berfungsi sebagai atribut. Antum kuasai ini aja udah cukup untuk membantah mereka secara gramatikal loh. Serius. Coba saja. Coba saja. Tanyakan sama mereka. Kata sifat dalam bahasa Ibrani itu fungsinya untuk apa? Oh iya, keren. Oke. Nah, kalau misalkan dia udah bisa jawab atribut dan bla bla bla, oke. Itu fungsinya. Coba jelaskan. Dia suruh mendeskripsikan. Pasti dia akan searching di Google. Pasti itu. Memang modul yang antum terima itu, memang itu bukan sepenuhnya karya saya. Yang ada sepenuhnya karya saya itu yang tentang binyan. Itu memang karya saya sepenuhnya. Jadi formulasi. Jadi mungkin nanti di Google itu ada kesamaan dengan modul itu. Ada beberapa kesamaan seperti saya mengambil contoh-contohnya. Ini sudah, Pak? Atau belum? Belum bentar, Pak. Belum ya? Ya, silakan. Jadi tadi kata H itu ya, Bang ya. Kalimat hey, kalimat hey itu. Ya, dia ada he-nya. Berarti dia harus ada he-nya juga. Harus ada he-nya. Oh, gitu. Kalau misalnya itu hilang, yang itu juga hilang. Iya. Nah, kalau misalkan kita temuin seperti ini, ada he tapi setelahnya nggak ada he-nya di dalam ayat tanah, berarti kata sifat ini tidak sedang mensifati kata benda, gitu loh. Oh, terpisah berarti. Iya. Berarti dia tidak ada hubungannya dengan kata bendanya. Oh, nggak menjelaskan kata sebelumnya. Iya. Gitu. Oh, Nggak menjelaskan kata sebelumnya. Oke. Oke ya. Ya. Oke. Oh, jadi ini kata he ini yang disebut atribut itu ya, Bang ya? Atribut. Ya, ini yang disebut dengan atribut. Fungsi yang kedua, dia berfungsi sebagai predikatif atau sebutan. Ya. Fungsi sebagai predikatif atau sebutan sebuah kalimat dalam sebuah kalimat. Biasanya sebutan itu dalam bahasa Indonesia itu apa? Kata-kata yang mewakilinya. Adalah. Ya, adalah. Tambahan tadi yang atribut itu, kalau untuk terjemahannya, itu secara nggak langsung dia memiliki arti yang. Saya lupa menambahkan. Hanafi atau Nabi atau secara tekstual artinya nabi yang baik. Baik. Ya. Nah, kalau pembacaannya di sini ada spasi ini ada yang kata yang. Nah, ini atributnya ini. Karena yang ini adalah wakil dari sifat mewakili, sifat yang menjelaskan benda. Ya, berarti kalau ada kata ini, antum cara bacanya itu ada yang di tengah-tengahnya ya. Nabi yang baik, jangan bilang nabi baik, jangan. Tapi nabi yang baik. Karena apa? Baik ini sedang mensifati kata benda. Dan kata mensifati ini dalam bahasa kita itu biasanya diwakilkan dengan kata yang. Seperti kata predikatif dalam bahasa kita yang mewakilinya adalah apa? Adalah. Kita mau belajar mengartikan sedikit. Misalkan ada kata hais. Hais apa? Laki-laki itu. Ya. Hais hara. Jahat ya.
Laki itu. Ra jahat ya. Hais, hara arti berarti kalau kita ini kata benda dan ini adalah kata sifatnya. Apakah ini mensifati ini? Tidak ya. Ini tidak mensifati ini. Dilihat dulu, nanti kita baru dijelasin. Nah. Ini sudah ngah belum ya? Ngah ya Pak ya? Ya ngah. Tunggu Ngah, Bang. ya? Kan kok nggak mensifati? Benar. Ini ngah, udah ngah ya ini ya? Ya. Nah, ini berarti atribut. Atribut ya. Dilihat dari susunannya, dari susunannya adalah kata benda, ya. Kemudian kata sifat. Sifat ya. Atribut. Ya. Kalau seperti ini ya, kalau seperti ini sebetulnya bukan urutannya bukan seperti ini Pak. Oh, gimana dong Bang? Dibalik urutannya. Berarti hara, nafi, hara, ais. Hara ais gitu. Oh. Iya. Ya. Iya. Oke ya. Oke ya. 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 Bentar jangan Jangan dihapus Bang. Jangan terkecoh. Jangan dihapus Bang, dihapus. Apa tuh? Saya tulis yang ininya, yang benarnya. Ya. Iya. Hara ya, hara ais. Dalam. Berarti bisa dikatakan tadi kalau yang untuk apa? Atribut. Kalau untuk ya atribut itu yang kata apa tuh? Benda terlebih dahulu. Kata benda terlebih dahulu ya, maksudnya gitu Ya. tuh sampai kata sifat gitu ya. Kata sifat. Nah, terus kalau untuk predikatif kata sifat dulu baru kata benda. Iya. Dan makna yang dihasilkan kalau atribut adalah wakil dengan yang. Yang ya. Sementara atribut itu diwakili dengan adalah. Oh. Ya. Oke. Ini kalau misalnya kita terjemahkan berarti apa? Lelaki itu ada he-nya. Lelaki itu adalah lelaki yang jahat. Lelaki yang jahat. Oh ya. Nah, hara hais. Tapi kata he itu sifatnya tetap menjelaskan ya Bang ya? Iya. Kata he yang itu ya. Hai itu berarti kalau di sini konteksnya di sini kan berarti dia sebagai kata tunduk juga bisa ya, awalan penentu berarti ya, itu ya untuk menunjuk ya. Oke, sip. Oke Bang, sip. Oke. Baik. Kita akan coba bikin kata benda, kata sifat yang atribut terlebih dahulu. Ini kan cuma satu kata, apa namanya? Cuma satu kata benda ya. Satu kata benda, satu kata sifat. Coba kita bikin satu kata benda, dua kata sifat. Misalkan ada kata sang nabi. Nah, ini ada sang. Berarti ada hai. Sang nabi yang baik. Yang baik. Dan tua. Nah, kata bendanya adalah sang nabi. Ya. Yang ini sebagai atribut berarti ya. Kemudian baik sebagai kata sifat. Ini juga sebagai kata sifat. Berarti ada satu kata benda dan dua kata sifat. Kita akan translate ke Ibrani. Sang Nabi. Ha. Ya. Ha benar ya? An-Nabi. Hatof
ya kan? Oh. Atau dan. Dan apa nih? Dan nih dalam bahasa Ibrani. Preposisi yang artinya dan. Bentar bang, dulu. Ini Faf Ya. ya Faf. Oke, diingat-ingat ya. Berarti Hanafi atau B ya. B. Dan tua. Nah, berarti dia juga harus menggunakan hey. Ada hey ya. Has can. Tua itu harus can. Zaken. Kedua artinya. Ya. Kalau kita perhatikan sang nabi. Ya, di sini di sini sebagai siapa? Kata sandang. Ya kan? Karena dia diartikan sebagai sang. Bukan nabi itu. Sang nabi. Sang nabi, ingat. Berarti ini kan posisinya kan sedang menjelaskan nabi ya. Ya. Baik dan tua ini. Berarti ada yang. Berarti kalau kita translatekan sang nabi yang baik dan tua. Ada he-nya. Ada he-nya. Ada he-nya juga. Iya. Ini wajib. Harus ada semua. Ini untuk yang atribut. Ini contoh satu kalimat yang memiliki satu kata benda dan dua kata sifat. Contoh yang lainnya, ada kata rumah. Rumah apa dalam bahasa Ibrani? Bait. Oke. Rumah yang besar. Besar apa? Besar. Rumah yang besar. Dan kudus. Rumah yang besar dan kudus itu. Karena rumah ini bukan sesuatu yang kita gunakan awalan sebagai kata sandang ya. Masa kita mau bilang si rumah atau sang rumah? Kan nggak mungkin dong. Berarti paling nggak awalan penentunya itu sebagai awalan penentu ya. Bukan sebagai kata sandang. Oke. Rumah, bed. Berarti ada he ya. Habet. Habet apa habet? Habet. Bait. Habet. Habet. Habait ya. Habait. Ya, baik. Baik. Rumah besar, gadol ya. Gadol nanti. Gadol. Oh, gadol besar, gadol. Iya. Makanya ada bilang Adonai Hagadol. Tuhan yang besar. Tuhan yang besar atau Tuhan Maha Besar. Seperti kita Allahu Akbar. Ya. Kemudian dan B berarti V lagi ya. V. Kudus. V berarti ada H lagi ya. PH kudus itu bahasa Ibrani itu apa? Kados. Kados bukan? Kados. Ya. Kados. Iya, kados. Iya. Iya, kados. Nah, ini he di sini berarti bukan sebagai kata sandang tapi sebagai itu. Itu. Ya. Kedua kalimat ini ya, antum bisa membedakan he yang di sini digunakan sebagai kata sandang. Ketika digunakan sebagai kata sandang, maka kalimatnya itu gak ada akhiran itunya. Nah, berbeda dengan kalimat yang kedua, rumah yang besar dan kudus itu. Ya.
Kenapa menjadi itu? Karena he di sini bukan sebagai kata sandang, melainkan sebagai awalan penentu. Ya. Jadi terjemahannya ada itunya. Di sini secara otomatis dia akan muncul atribut yang artinya adalah yang. Rumah yang besar dan kudus itu, suci itu. Kata sifat, kata benda. Ini urutannya kayak gini, Pak. Benda, sifat. Benda, sifat. Kalau diawali kata benda berarti besar kemungkinan dia adalah atribut. Seperti dalam bahasa Arab itu ada istilah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah itu berarti yang diawali dengan kata benda. Kalau kata benda itu, kalau atribut itu pasti diawali kata benda ya Bang ya, kata benda. Ya. Kalau predikatif itu kata sifat duluan. Kata sifat terlebih dahulu baru kata benda. Benda, ya. Ya. Dan kalau predikatif itu huruf H-nya itu sebetulnya boleh tidak dibubuhkan untuk bentuk di sifatnya. Oh, dihilangin maksudnya? Iya. Ya, itu yang lebih sering digunakan itu yang seperti itu. Ya. Jadi misalkan antum melihat di satu perikop ada kata sifat diawali kata sifat. Jadi kalau misalnya kita mau melihat yang satu perikop misalkan, yang kita lihat adalah kata sifat dulu, kata benda dulu. Nah, kalau yang kita lihat kata sifat, dia depan dan belakang dari kata sifat itu. Kata depannya itu kata benda atau bukan? Atau belakangnya justru kata benda. Kalau yang kata benda adalah belakangnya, berarti besar kemungkinan dia adalah predikatif. Dan untuk yang kata sifat sebagai predikatif itu hanya kecil ya, jumlah kalimat yang sifatnya kecil-kecil. Karena dia hanya terdiri dari predikat dan subjek saja. Seperti kata tadi apa? Baik, tof. Tof, Hanafi. Ya. Hanya predikat dan subjek saja. Predikat. Dan cara pembacaannya tetap dari kata bendanya. Ya, cara bacanya tetap dari, maksudnya cara mengartikannya loh, bukan cara baca. Cara mengartikannya tetap dari kata bendanya. Karena, nah ini ada rumus. Antum yang belajar langsung, wah dapat bonus rumus. Ini saya hapus ya. Iya Bang. Oke. Rumus pembentukan kalimat dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Ibrani. Bagi perbandingan. Ini yang bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Indonesia itu rumusnya apa? Subjek plus predikat plus objek. Ya. Subjek, predikat, objek. Ya, SPO. Misalkan ada kata Nabi, sang Nabi menulis buku. Berarti Nabi itu sebagai subjek, menulis itu sebagai predikat, dan buku sebagai objek. Sementara dalam bahasa Ibrani, rumusnya, ini bukan rumus paten ya, bisa diutak-atik. Dalam bahasa Ibrani, rumusnya adalah predikat, subjek, dan objek. Predikat, karena bahasa ini tulisnya dari sini ke sini ya. Ya. Tapi kalau Ibrani itu dari sini ke sini. Kiri kanan, ya, kiri kanan. Predikat, subjek, dan objek.
Cek. FO. Berarti apa? Berarti Buku, ya, oh, buku Nabi tapi menulis. 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 Tapi kalau kita baca tentu dari subjek ke predikat baru buku. Nabi menulis buku. Penulisannya dibalik. Oh, gitu. Iya. Penulisannya berarti seperti ini. Menulis apa? Kataf. Ya. Atap ya. Kataf. Atap. Kataf. Terus Nabi. 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 Buku Sever. Sever Ya. ya. Ya, Sever. Kata Nabi Sever. Kayak gini, artinya cara bacanya berarti dari bacanya seperti ini. 1, 2, 3. Nabi berarti Nabi, Katop, Sever. Enggak. Kalau kita baca Hebrew, tetap kata Nabi Sever. Nah, tapi kalau kita menerjemahkannya, Nabi dulu, subjeknya dulu, baru ke predikat, baru ke objek. Karena kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, yang rumusnya SPO. Oh ya, oke. Mudeng ya? Ya, ngerti. Alhamdulillah, iya seperti itu, Pak. Aduh, bahasa Ibrani. Belajar bahasa Arab kagak, bahasa Ibrani dipelajari. Bener-bener, ya kata ayah saya gitu. Bukan Arab yang dituin malah. Diginin, Pak. Kamu kalau gini, emang kalau mati ditanyain malaikat pakai bahasa Ibrani. yang penting nggak dikatain kamu udah pindah agama ya gitu. Oh iya, syukurnya alhamdulillahnya. Oh enggak diginiin, sana kamu ke Israel gitu. Itu nanti lama-lama tuh dikatain anteknya Yahudi. Ya. SP ya. Jadi seperti itu, Pak ya. Nah, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang terakhir. Pembahasan gramatikal memang agak kompleks memang, dan bagi yang belum terbiasa pasti akan sangat sulit sekali. Tapi insya Allah kalau kita serius, kita ada kemauan, insya Allah bisa dimudahkan. Jadi jangan terpaku dengan kata-kata. Ada yang pernah bilang bahwasanya bahasa Ibrani itu adalah bahasa yang sulit untuk dipelajari. Itu saya pernah dengar dari salah satu kawan yang belajar ke saya, dia bilang seperti itu. Terus saya bilang, semua bahasa itu mungkin akan terasa sulit dipelajari kalau kita nggak ada kemauan. Jangankan bahasa Ibrani, bahasa Inggris pun, yang kadang kita nonton TV itu pakai bahasa Inggris. Kalau kita nggak pelajari, nggak ada kemauan untuk belajar, tetap sulit. Iya, betul. Tapi kalau ada kemauan, jangan bahasa Ibrani yang ada rumusnya. Bahasa-bahasa yang nggak ada rumusnya. Seperti bahasa daerah ya. Bahasa apalah, itu nggak ada rumusnya. Tetap bisa kita pelajari. Mau di dunia ini udah ada matangannya semua kok. Nanti mau cari bahasa apa juga pasti ada gramatikalnya. Membedanya kan gramatikalnya itu nggak kompleks. Dan aplikasinya itu bukan ke ranah kitab suci gitu. Jadi banyak toleransi. Seperti bahasa Jepang. Bahasa Jepang itu kan bahasa yang sangat sedikit sekali vocabulary. Kosakatanya itu sedikit banget di sana. Jadi miskin kosakata. Sehingga kadang satu kata itu bisa diartikan lebih dari 5 arti. Mesti pintar-pintarnya kita menggunakannya dalam konteks tertentu. Beda kalau dalam bahasa Arab atau Ibrani itu kan kosakatanya kaya kosakata. Jadi bilang ini ada, bilang itu ada. Kalau Jepang kan enggak. Kita mau bilang penghapus mungkin akan dikatakan sama dengan kita bilang papan tulis. Jadi bisa bingung, ini ngomong apa nih? Makanya di daerah ketika Hiroshima the Bomb itu gara-gara salah pendengaran perang dunia itu. Hanya satu kata toh itu, akhirnya
berakibat fatal. Belum pernah dengar sejarah itu kan? Apa Bang? Cerita. Sejarah gara-gara satu kata salah kemudian Hiroshima dan Nagasaki dibom. Oh belum Bang, belum. Belum ya. Itu hanya kan satu kata dan itu menunjukkan miskinnya kosakata bahasa Jepang. Dan konteksnya itu bukan ke kitab suci. Shinto itu kan bukan agama. Kepercayaan saja. Keyakinan ya, kepercayaan. Ya, animisme. Karena yang dikatakan agama itu menurut Jumhur itu adalah kepercayaan yang memiliki kitab. Kalau nggak ada kitab suci itu bukan agama, hanya kepercayaan saja, keyakinan saja. Bang, Bang, tapi di debat gitu Bang, yang Kristiani kalau untuk menghindar ditanyain, memang Kristen agama gitu Bang. Terus tapi sama pendebat Islam lah, emang kalau di KTP bukan agama, bukan Kristen gitu. Iya. Sebetulnya Kristen itu kan kapan sih awal munculnya kata Katolik itu kapan? Itu kan jauh sebelum Yesus lahir. Iya, sebenarnya Kristen ya kan yang ngajarin kan Paulus ya Bang ya. Iya, kebanyakan orang sebetulnya ya sebagian dari kita itu memang bukan mendiskreditkan ya. Menuduh Paulus sebagai pembawa ajaran baru. Iya, saya juga setuju itu. Tapi di sisi lain itu sebetulnya ada satu sisi yang kita mungkin para apologit itu belum begitu terbuka tentang diri Paulus. Oh ya, tentang Paulus ya. Iya, tentang Paulus itu sebetulnya itu dia siapa dan kenapa dia sampai seperti itu. Sementara Paulus sendiri kan dia belum pernah bertemu dengan Yesus. Ya, kayak makanya. Ya. Terus juga silsilahnya kan nggak jelas. Nggak jelas silsilahnya. Memang asalnya kan dia dari transisi dari Yahudi ke Kristiani. Nah, masa-masa itu kan sama seperti masa transisinya Injil sinoptik ke Injil kanonik. Itu masanya sebetulnya hampir sama. Kanonik itu berarti 4 ya, Yohanes masuk ya. Lukas ya. Tapi kalau sinoptik itu cuma 3. 3 dari 4 itu. Lukas, Matius, Markus. Yohanes nggak masuk ya Bang? Yohanes nggak masuk. Karena Yohanes itu genre dari ajarannya itu bukan diambil dari satu kitab. Secara genre ajaran di Yohanes itu adalah tentang inkarnasi atau tentang ketuhanannya Yesus. Jadi lebih mengedepankan tentang mujizat, tentang Yesus sebagai anak Tuhan, sebagai Tuhan, dan lain sebagainya. Makanya di Yohanes itu nggak ada silsilah, nggak ada cerita-cerita Yesus ketika masih kecil itu nggak ada. Sementara untuk sinoptik, ya sinoptik itu kan mengambil dari satu sumber, Injil Ki. Ya, Ki itu yang diambil sebagai sumbernya. Jadi antara Matius, Markus, dan Lukas itu mempunyai kesinambungan, nyambung terus gitu loh kisah-kisahnya. Nyambung tapi kontradiktif. Contohnya seperti dalam silsilah aja, di mana Matius melegalkan angka 14, sementara Lukas itu berusaha melegitimasi itu 7 golongan dengan 12 suku Bani Israel. Jadi antum kalau jeli itu ya, kalau kita baca silsilah di Lukas itu dia akan menunjukkan angka 12 di situ. Sementara Matius menunjukkan angka 14. 14. Oh. Ya, itu gematria. Ada gematria. Itu orang dulu udah pinter gitu loh, udah sepinter itu. Itu orang dulu dan itu bukan orang dari tanah perjanjian, tapi dari orang dengan geografis yang berbeda, Yunani. Ya. Sangat lucu sekali. Yesus bertutur sapa dengan bahasa Aram,
Tapi kitab suci yang dihasilkan adalah bahasanya Greek. Iya, iya benar. Nggak masuk akal itu. Iya kan. Iya. Kalau Musa itu ngomongnya pakai bahasa bilingual, bahasa Mesir dengan bahasa Hebrew. Hebrew ya. Ya. Ada Torah 5 Pentateuch, itu kan berarti 5 kitab Musa. Pentateuch itu berarti dalam bahasa apa? Bahasa Latin ya, Pentateuch. Bahasa Ibu itu Torah. Seperti apa namanya? Jadi istilah-istilah seperti itu ya biar kita paham gitu loh. Nah, Torah itu pakai bahasa Ibrani. Wajar, Musa ngomong pakai bahasa Ibrani. Nabi Daud Bahasa Ibrani. Ibrani. Zabur Ibrani. Nabi Muhammad tutur sapanya bahasa Arab. Kitab sucinya ya bahasa Arab. Bahasa Arab iya. Orang menyampaikan dengan bahasa Arab. Ya, ini kita ngomong pakai bahasa Jawa, kitab sucinya pakai bahasa Papua. Kan nggak masuk akal itu. Iya benar. Iya benar juga sih, Bang. Iya, saya juga kadang heran itu. Apa Tuhannya keliru kali ya? Jadi kalau untuk yang sioptik ini kan nggak ngikutin yang bahasa Yunani kan, Bang. Mereka pakai bahasa lebih kayak bahasa apa? Bahasa Ibrani terus Aram, ya kan, Bang? Yang apa? Yang optik ini kan yang apa kayaknya gereja timur ya yang megang ya, Bang ya. Sinoptik. Ya, sinoptik ya. Sama, sebetulnya sinoptik itu jadi gini, Pak. Tidak ada dalam sepanjang sejarah perjanjian baru itu yang ditulis dalam bahasa Ibrani, itu nggak ada. Nggak ada. Kalau antum dengar isu bahwasanya ada loh bahasa perjanjian baru dalam bahasa Ibrani, iya, itu sudah ditransliterasikan dari bahasa Greek. Antum jangan terkecoh bahwa awalnya adalah Ibrani kemudian di Greek. Itu enggak seperti itu. Karena pasca Yesus disalib, kemudian menemui 11, kan tinggal 11 ya, karena yang satu kan bunuh diri. Lukas ya. Lukas namanya? Yudas bunuh diri. Itu tinggal 11. Setelah Yesus diangkat ke langit, apakah Injil menceritakan tentang ke-11 rasul ini? Enggak ada kisahnya lagi. Mereka nyebar kemana, dakwah kemana, enggak ada kisahnya. Gitu. Jadi terangkatnya Yesus ke atas berarti hilang sudah ajaran-ajaran ini. Dan tidak diketahui mereka dakwahnya kemana saja. Gitu. Maka dari itu, dan kalau misalkan ya, kalau memang dia menggunakan bahasa Yesus, Oke. Gimana? Ada? Ya, terus kalau itu, Bang, apa? Kalau untuk gereja timur sendiri, mereka ada juga nggak sih perjanjian baru itu, Bang? Ada. Ngakuin juga mereka ngakuin. Ada, iya, mereka juga ada. Tapi dan kitab mereka itu samping dari keempat kitab kanonik, mereka juga mengakui kitab-kitab sebelum kanonik, sebelum dikanonisasi oleh gereja. Di antaranya kitabnya Thomas, ya, kitabnya Maria. Kan Maria punya kitab sendiri sebetulnya. Ya, Injil Maria itu kan. Injil Maria atau Nefertiti of Virgin of Maria. Yang katanya apa di situ kalau apa Yesus nikah sama Maria. Ya, Yosef. Ketika Yesus di Galilea, kemudian tubuh besar sebagai tukang kayu, kemudian berdakwah ke wilayah Yerusalem, itu kan dijelaskan di situ ada, dan itu di gereja timur dilestarikan. Jadi nggak ditolak, beda seperti yang mayoritas orang-orang Kristen ini kan menolak Injil yang tidak dikanonisasi. Jadi hanya dikanonisasikan yang mereka terima. Dan kalau ya seperti saya sambung yang tadi itu, kalau memang
ada Injil dalam bahasa Ibrani. Kalau kita lihat ya, rentang jaraknya itu harusnya tidak jauh-jauh amat penulisannya. Jadi Yesus diangkat umur 33 tahun, berarti tahun Masehinya itu kisaran tahun berapa? Kalau Yesus lahir tahun 2 sebelum ya betul, tahun 2 sebelum Masehi. Berarti paling nggak tahun 30 Masehi itu kan Yesus diangkat ke langit. Kenapa penulisan Injil Matius itu rentang waktunya itu hampir 50 tahun? Kemana? 50 tahun itu bukan waktu yang sebentar, Pak. Itu waktu yang lama. Sementara Nabi Muhammad ketika dia hidup, ya, itu sudah mulai ditulis di pelepah kurma. Iya, di pelepah. Ya, cuman belum terkumpul. Musa juga sama. Ada loh batu tabut suci itu loh. Ajarannya langsung tertulis. Hari itu juga ketika Musa masih hidup. Oh iya benar. Iya. Kalau Yesus misalkan Injil itu ada bahasa dalam Ibrani, harusnya ditulis ketika Yesus sedang berdakwah. Ada peninggalannya. Lah ini kan jarak dari Yesus ke angkat sampai ada Matius nulis buku itu tahun berapa? Matius nulis tahun 80 Masehi. 50 tahun jaraknya. Sama 50 tahun mau manain itu ajaran. Kalau bukan akhirnya diadopsi oleh orang-orang di luar dari orang-orang Yerusalem. Nah, kebetulan yang menjajah itu orang-orang Romawi. Yunani Romawi. Yang lekat dengan ajaran-ajaran pagan, berhala. Iya, berhala. Dan itu diakui oleh mereka sendiri. Akademisi Kristen mengakui bahwasanya ada ketidakcocokan histori sejarahnya. Burita Wahyu kan juga kadang-kadang kan juga nggak ngakuin kan Burita Wahyu itu. Iya. Burita Wahyu. Ya, tapi nggak mengakuinya beliau itu kan sebetulnya ranahnya kan jelas mau kemana arah. Oh iya sih. Iya benar. Beda kalau yang nggak mengakui itu seperti kayak Profesor Brad Elham itu kan benar-benar dia akademisi. Oh, iya. Kalau Burita Wahyu kan bukan akademisi kalau menurut saya. Dia seorang misionaris. Jadi beda. Kalau dia seorang akademisi, dia akan sesuai dengan teks yang dia jumpai. Iya benar. Kalau dia misionaris itu berarti ada maksud terselubung ketika dia menyampaikan. Saya nggak percaya, tapi ada maksud lain di situ. Dia nggak murni. Jadi lebih enak itu diskusi dengan akademisi ketimbang berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki niat lain. Oh, akademisi itu kayak ini kayak Karen Armstrong juga ya Bang ya? Karen Armstrong. Karen Armstrong. Ya. Jadi dia tuh nggak segan-segan untuk mengatakan kitabnya itu keliru, nggak segan, karena fakta tekstualnya. Benar-benar sesuai dengan ininya ya, bahasa aslinya ya Bang. Oke. Dapat ilmu banyak dari Bang. Iya. Oke, insya Allah kita akan diskusi di grup ya, nanti akan saya sampaikan mau gimana ya. Teman-teman biar lebih paham juga. Ya, untuk kelanjutannya ya Bang. Iya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Seperti biasa nanti ada rekamannya saya upload di YouTube, dan setelah kita selesai di tahap ini, yang di YouTube itu tetap antum bisa lihat karena memang saya akan style untuk mereka yang punya linknya saja untuk ditonton. Tapi jadi kalau bukan publik ya, kalau yang nggak punya linknya nggak bisa nonton. Iya Bang. Ya biar kita kan ilmu itu kan nggak murah ya, kita belajar jauh-jauh Israel sana. Oke, kalau gitu nanti di YouTube ya, Pak ya. Iya Bang, ya sip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.